Halo bro sis, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku bakalan mereview sepatu Adidas original BNWB. Apakah kalian tahu BNWB itu apa? Ya, secara simpelnya itu BNWB, original BNWB itu adalah brand new without box. Nah, di video ini saya akan mengulas apakah original BNWB itu original beneran atau original abal-abal. Let's see. Oh ya, for your information bos, aku ini dulu tak ceritain dulu. Saya dulu kan jualan sepatu Adidas juga, tapi berhubung saya mandek berhenti, jadi saya pindah ke produk lokal dikarenakan ini juga. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya membahas tentang Adidas original BNWB. Sepatu original BNWB itu dulu pertama keluar kisaran tahun 2013 atau 2014. Nah, kasarannya BNWB itu adalah barang original yang tidak lolos produksi dari perusahaan si pembuat sepatu, misalkan Adidas atau Nike. Nah, itu kan punya SOP. Jadi ketika dicek ke kualitas barangnya, di quality control itu tidak masuk. Nah, itulah yang dinamakan BNWB. Jadi setiap sepatu BNWB itu pasti ada cacatnya, alias defect. Jadi kalau teman-teman beli sepatu BNWB itu barangnya itu ori. Kalau deskripsi yang dulu ya, barangnya itu ori tapi ada defectnya. Dan BNWB itu without box, artinya with replace box. Jadi kalau teman-teman beli BNWB itu boxnya udah pasti nggak ori ataupun cuma replace boxnya aja. Jadi jangan mungkin boxnya. Apakah BNWB itu ori beneran atau abal-abal, hanya sekedar omongan para seller atau bagaimana? Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya jelaskan dulu gimana sih caranya buat membuktikan bahwa si sepatu yang teman-teman beli ataupun di sini saya menyontohkan Adidas, tapi bisa kalian praktekkan di produk-produk lain, Nike ataupun Puma. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu cukup simple, tapi jangan terlena hanya dengan satu cara ini aja ya guys. Jadi tetap harus kalian cek kualitas dari materialnya si sepatu yang kalian beli. Oke, caranya itu lumayan simple. Ini saya kasih contoh Adidas Quistar original BNWB ya. Typical running shoes buat lari-lari. Kalau kalian mau lari dari kenyataan karena kecewa, oke, ya bisa lah ini. Ini lumayan, soalnya lumayan tinggi, jadi bisa lari cepet dan mencari yang baru. Oke, caranya adalah teman-teman cek di kode A dan kode produksi yang ada di tag tang sepatu atau lidah sepatu, sama di box. Tapi di konteks ini kita membahas original BNWB ya. So ini boxnya dibuang dulu. Jadi ini nggak ngaruh ketika kita membahas BNWB. It's mean sepatunya with replace box. So boxnya udah pasti fake ataupun KW. Oke geng, paham ya di situ? Ojo mungkin gini. Sudah lupakan. Oke teman-teman, yang selanjutnya letaknya kode A dan kode produksi itu ada di ini apa namanya, print tagnya, di print tag sama di lidah sepatu. Jadi kalau BNWB kalian membuktikannya di sini, tapi ketika BNIB si kode A, kode produksi itu semuanya harus konsisten sama. Misalkan di box bilang A ya, di lidah sama di print tag itu juga harus A.
itu semuanya sama. Dan di sini karena sepatu Adidas, jika kalian mengecek di lidah sepatunya itu, kalau sepatu original dari brand Adidas bro, lumayan lancar, tapi masih kayak gini, nggak apa-apa, nggak tak edit. Ini original, bener-bener original, kayak yang saya review original abal-abal. Oke, di lidah sepatu ada yang namanya made in mana, produksi dari negara mana, Indonesia, Vietnam, China, US. Itu ada di atas sendiri. Aku kasih gambarnya nanti di samping sini atau sini. Setelah itu ada ukuran. Setelah itu ada male or female. Nah, di kode art ini teman-teman, ini yang menentukan apakah sepatu itu original atau tidak. Jadi setiap sepatu Adidas itu ada kode artnya. Nah, di Adidas Questar ini kodenya DB1346. Nah, di kode art ini kiri dan kanan harus sama ya, dan juga di print tag juga harus sama. Jika tidak sama, sudah dipastikan itu fake. Dan gimana cara ngeceknya si kode art tersebut? Kalian bisa ngecek di Google, nih Mbak Google. Kalian ketik aja Adidas plus kode artnya, berhubung di sini kode artnya DB1346. Nah, kalian ketik itu aja, nanti secara otomatis si sepatu itu bakalan muncul gambar beserta deskripsinya. Perlu kalian ketahui kalau misalkan Adidas Questar tapi berbeda warna, itu kode artnya juga berbeda ya bos, jadi nggak sama. Nah, ciri-cirinya kode artnya itu adalah 2 digit, itu alfabet itu ya U, V, G, B. Nah, itu pokoknya di depan itu adalah 2 alfabet, dan di belakangnya ada 4 huruf. Itu beda-beda ya setiap sepatu, jadi nggak bisa saya deskripsikan secara detail. Jadi ada 6 digit, 2 alfabet, dan juga 4 angka. Kalian bisa mengeceknya di situ. Ketika teman-teman udah bisa ngecek di situ dan bener, nah kalian bisa lanjut ke kode produksinya. Jadi posisi paling bawah di lidah dari sepatu tersebut. Di sini adalah kode PO-nya 30ZC3. Terus belakang sendiri adalah 536, dan yang satunya lagi adalah 425. So, dari syarat untuk memenuhi apakah original atau tidak, ini memang perbedaannya antara 2 sampai 3 digit. Di sini 3 digit perbedaan. Ya mungkin bisa dikatakan ini original kalau kalian hanya mengecek antara kode art dan juga PO. Tapi kenapa saya di thumbnail bilang apakah itu original beneran atau original abal-abal? Karena apa? Ketika kalian membeli yang namanya original BNWB, itu teman-teman juga harus mengecek apakah si kualitas dari material yang kalian beli, khususnya sepatu, itu worth it atau enggak, materialnya itu bagus apa enggak. Kita cek satu-satu. Dari sini saya melihat bahwa untuk bahannya sendiri itu lumayan bagus, akan tetapi cacatnya itu terlalu banyak bos. Memang di awal tadi kan saya menjelaskan bahwa original BNWB itu adalah singkatan dari Brand New Without Box, dan juga barangnya
itu pasti ada defect ataupun ada cacatnya karena tidak lolos quality dari si perusahaan tersebut. Konteks ini perusahaan Adidas, bos. Nah, di sini itu saya curiganya kenapa bilang originalnya nggak original beneran. Itu karena lemnya atau apa ya, perekatnya itu terlihat banget, bos. Kalau ini tuh ya emang kalau untuk urusan materialnya oke lah, di atas KW lah ya, bisa dibilang original. Di ini nanti saya fotokan. Di sini tuh renggang dan terus di bawahnya itu lemnya itu terlalu bleber-bleber. Terus di atas juga ini kurang rapi untuk pengelimannya, dan ada perbedaan antara di sini juga pengelimannya sama di posisi ini lumayan rapi ya, sama di posisi ini. Jadi untuk pengelemannya itu kerapiannya itu sangat di bawah standar menurut saya. Kenapa? Kalaupun Adidas, perusahaan Adidas ataupun perusahaan yang bekerja sama dan memproduksi sepatu Adidas karena bekerja sama dan dia bisa mengeluarkan produk dari Adidas, itu saya rasa untuk pengeleman ataupun perekatnya yang nempel itu saya rasa menggunakan mesin atau manufaktur yang sudah high technology, bos. Kalau seperti ini saya rasa ini adalah home industry. Kenapa? Karena untuk pengelemannya sendiri tingkat kerapiannya sangat rendah ya, walaupun kalau dibilang KW12 ya ini di atas KW12, tapi kalau menyentuh sampai benar-benar ini original saya nggak percaya. Karena apa? Kalau dari Adidas sendiri mengutarakan bahwa kalau sepatu di perusahaan mereka itu nggak lolos dari quality control, itu sepatunya sepatunya itu diberikan ke karyawan ataupun dimusnahkan. Di konteks ini sepatu dari Adidas Quistar sendiri itu banyak sekali di pasaran online, bos. Dari yang warna hitam, putih, wah macem-macem itu Adidas Quistar itu banyak dipasarkan. Bahkan selain BNWP itu juga ada BNIB. Nah, saya itu dulu nyetop karena dulu saya juga menjual, awal-awal saya belum tahu, saya juga menjual ini, tapi karena saya belajar terus searching gimana sih caranya biar ngerti original atau enggaknya. Jadi ketika saya jadi seller, saya bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen saya. Ternyata setelah saya nyetop, karena saya sebelumnya adalah dropshipper, setelah saya nyetop barang datang nih ke kosan atau ke rumah saya, loh keterangannya BNIB tapi kok kualitas barangnya itu jauh dari harapan saya. Padahal BNIB saya sudah tanya, kalaupun itu BNIB original kok harganya rendah sekali ya. Jawab itu BNIB original. Nah, setelah datang ke sini saya kurang puas dengan argumen mereka, karena di sini ketika saya menerima barang kurang bagus kualitasnya, masa iya saya harus bilang ke orang-orang original, bahkan saya sendiri tidak mempercayai kalau ini original. So intinya di poin ini saya menyampaikan bahwa jika teman-teman ingin mencari sneaker, khususnya BNWB ataupun BNIB, itu teman-teman juga harus ngecek reputasi dari toko-toko online tersebut. Apalagi sekarang BNWB itu masih beredar keras bos, keras di pasaran.
Jadi kalau teman-teman masih percaya ataupun ingin membeli sepatu original BNWB, teman-teman jangan berharap terlalu tinggi. Kenapa? Karena sepatu BNWB itu ya oke lah masih ada, walaupun sekarang itu kemungkinan BNWB itu saya kira antara 70-80% itu hampir dipastikan fake ataupun homemade dari produk rumahan yang memakai kualitas materialnya yang hampir sama ataupun yang kualitasnya tinggi lah, tapi tidak bisa disebut juga original seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang BNIB, kalau mau nyari BNIB, apalagi kalian mencari produk Nike, Adidas, Puma, kalian juga harus siap-siap budget. Kenapa? Kenapa saya bilang harus siap budget? Karena kalau kalian menginginkan sepatu original dari brand-brand yang udah besar, apalagi yang internasional dalam tanda petik, kalian harus menyiapkan ya minimal 500 sampai 1 juta ke atas. Karena kalau brand udah besar ya pasti harganya juga mahal, karena mereka juga menjual suatu kualitas yang besar dan brand mereka juga sudah mempunyai nama di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi kalau ada yang menjual bilang ini original BNIB mas, sepatu original BNIB, tapi harganya 250, 300, 400, that is bullshit bro. Aku bisa ngomong ini ngopi bullshit bro. Ya nek emang kalau kalian mau mencari original ya kalian harus siapkan budget, terutama itu yang poin yang paling penting adalah itu. Kenapa? Karena kalau kalian membeli harga murah dan kalian percaya barang itu original, barang datang ke rumah nggak original, kalian nggak bisa menyalahkan seller, karena ya segitulah. Masa iya teman-teman mau nyari barang original dengan harga budget segitu? Ya kalau kalian dengan harga budget yang lumayan rendah ya kalian bisa lari ke produk lokal bos. Antara kalau kalian mau cari sneaker casual udah ada Ventela, terus Piero, Geoff Max, Warrior atau lain-lain. Di samping itu presentase fake ataupun KW-nya itu sangat tipis, kalian juga meningkatkan pendapatan dari pengusaha-pengusaha lokal dan bisa meningkatkan pendapatan negara gitulah. Kira-kira seperti itu, dan presentase fake-nya itu lebih rendah gitulah. Kalau misal pengen original tapi budget rendah, saran saya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja video kali ini untuk review dan pembahasan apakah original BNWB itu sekarang masih original atau enggak. Saya berpendapat di video ini original BNWB hampir 80% di Indonesia itu adalah fake. Walaupun memang masih ada, tapi itu sangat jarang sekali. Karena original BNWB sekarang banyak dipakai oleh para seller hanya untuk mengupkan produknya. Seperti itu. Jika kalian ada komentar ataupun pendapat, bisa kalian ketik di comment section dan kita berdiskusi, sharing-sharing bareng. Jika kalian suka video ini, bisa kalian like. Jika kalian tidak suka dengan video ini, bisa kalian dislike, gak apa-apa, it's okay, karena itu realitas. Kalau kalian sukai, kalau enggak, dislike. Oke. Jika kalian tidak ingin ketinggalan konten-konten saya yang selanjutnya, kalian bisa klik subscribe dan jangan lupa bersyukur. Sampai jumpa. Saya Muhammad Latif. See you in the other video of this channel. Bye bye.